Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo ayah dan bunda, juga sahabat Mikel, Briel, Aira. Wah, sudah lama ya kita tidak membuat konten tentang jalan-jalan keluarga. Dan akhirnya setelah sekian lama, di video kali ini kita akan mereview staycation keluarga Mikel, Briel, Aira. Nah, mau tahu kan keseruannya dan kita mau staycation di mana ya kali ini? Ikuti dan tonton video ini sampai habis ya. Dan jangan lupa bagi yang belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe channel kami supaya kami makin semangat untuk berkaryanya. Setelah berbulan-bulan lamanya, anak-anak tidak keluar rumah karena sekolahnya di rumah bersama bunda dan juga hanya sesekali main keluar. Akhirnya kita memutuskan untuk berlibur atau staycation. Tapi nggak mau yang jauh-jauh karena masih masa pandemi dan juga masalah budget juga. Akhirnya kita memutuskan untuk liburan tipis-tipis aja, ya nggak jauh-jauh dari kota Bekasi, yaitu ke salah satu ikon di kota Bekasi. Apalagi kalau bukan apartemen Grand Kamala Lagun. Nah, buat warga kota Bekasi, khususnya di sekitar Kalimalang, ini pasti sudah tidak asing ya dengan Grand Kamala Lagun, yang kalau malam itu gedungnya tinggi dan kelap-kelip seperti pelangi. Anak-anak sangat senang sekali melihatnya kalau kebetulan lewat jalan Kalimalang di malam hari. Oleh karena itu kita penasaran nih. Setelah kita riset, browsing-browsing, dan akhirnya kita putuskan untuk staycation di sana. Nah, dalam video kita kali ini, kami akan mereview pengalaman staycation seru keluarga kita di apartemen Grand Kamala Lagun. Nah, kebetulan kita memakai jasa aplikasi Travelio yang menurut kami sangat recommended. Untuk tips dan trik memilih kamar atau unit yang cocok untuk wisata keluarga akan kita bikin di konten video selanjutnya ya. Untuk video kali ini kita akan fokus tentang staycation kita di Grand Kamala Lagun, Kota Bekasi. Oke, ikuti terus sampai habis dan ayo kita mulai staycation kita. Iya, kita sudah sampai di lobi Tower Emerald. Nah, karena kita pakai aplikasi Travelio, maka kita tidak dilayani di meja resepsionis atau front desk. Tapi kita akan janjian ketemuan dengan staff dari Travelio-nya untuk proses check-in atau serah terima kunci sampai diantar ke dalam unit kamar kita. Pada saat itu lagi long weekend, makanya kita ada sedikit pengalaman yang tidak mengenakan, yaitu check-in-nya ngaret kurang lebih 1 jam. Anak-anak sama bundanya lumayan bete sih nunggu. Dan akhirnya kita sampai di unit kita, yaitu di lantai 36, unit nomor 17 atau 3617. Saatnya kita room tour. Ini dia isi dari unit yang kita sewa. Wow! Alhamdulillah, apa yang kita dapatkan di dalam unit kamar yang kita sewa ini sesuai banget dengan gambar dan foto yang ada di aplikasi Travelio. Mulai dari token listrik ini nih yang kapasitasnya 1300 watt, jadi tidak perlu takut kalau nanti jepret listriknya. Kemudian interior kamar ini juga semuanya sudah full furnish. Ada meja dan aneka macam rak yang bisa kita gunakan untuk menaruh barang bawaan kita, sepatu, tas, dan lain-lain.
Kemudian kami juga sengaja memilih yang ada home theaternya nih. Lihat, disediakan wifi dan juga smart TV Bravia 4K loh. Kita juga sengaja memilih unit studio yang dilengkapi dengan sofa. Karena unit studio hanya dilengkapi dengan satu tempat tidur, sehingga nanti sebagian anak-anak bisa tidur di sofa deh. Nah, ini dia tempat tidurnya. Ukurannya ukuran queen ya. Cukuplah untuk 2 dewasa dan 1 anak. Kemudian dilengkapi dengan handuk yang disediakan dari Travelio. Dan ini adalah interior dari unit 3617 di Tower Emerald Grand Kamala Lagoon, Kota Bekasi. Tuh, lihat view Kota Bekasi atau Kalimalang dari lantai 36. Wow. Bagus banget kan? Nah, enaknya kita sewa apartemen daripada hotel adalah kita mendapatkan fasilitas 1 unit kitchen yang full furnish. Jadi buat keluarga, khususnya para bunda, para ibu-ibu yang mau masak, di sini disiapin kompor. Kompornya juga kompor yang modern loh. Lihat nih, sudah disiapkan dari pihak apartemen dan dari Travelio-nya. Nah, menurut infonya sih di apartemen Grand Kamala Lagoon ini sudah menggunakan fasilitas gas alam. Jadi tidak perlu gotong-gotong gas LPG lagi nih. Nah, ternyata semua fasilitas kompornya ini bisa digunakan loh. Bukan hanya gimmick doang ya. Bukan hanya properti doang. Ternyata memang bisa digunakan. Jadi cocok banget nih buat kita bisa bikin mie instan kalau lagi malas keluar, atau kalau mau masak juga bisa, tinggal bawa bahan-bahan makanan saja. Selanjutnya di samping kompor tentunya ada tempat untuk cuci piring, dilengkapi dengan rak piringnya. Kemudian dari Travelio kita dapat sabun pencuci piringnya. Dari apartemennya juga dapat sih, ada sabun cuci tangan dan sabun cuci piringnya beserta sponsnya. Kemudian kita juga dari Travelio dapat 2 botol kecil air mineral. Adapun yang besar ini kita beli sendiri ya. Kemudian di dapur banyak rak juga yang bisa digunakan, dan di Travelio tuh enaknya kita disediakan 6 buah sendok, 6 buah garpu, kemudian ada pisau dapur dan gunting dapur. Intinya kita disediakan untuk bisa masak dan juga makan di dalam unit ini. Tidak hanya itu saja, kita juga dikasih rice cooker, magic jar, dan juga kettle listrik air untuk merebus air. Nah, di unit ini memang tidak terdapat dispenser, tapi disediakan kettle untuk memasak air, kettle listrik. Kemudian banyak aneka spatula, centong, dan banyak rak. Dan ternyata di bawah rak ini tersembunyi adalah mini refrigerator atau kulkas kecil. Ini cukup dingin ya. Kami masukin buah di sini dan buahnya agak sedikit beku. Jadi ini cocok banget lah, tidak ada dispenser tapi tolong dengan adanya kulkas dan juga kettle listrik. Kemudian kita dari Travelio juga standarnya diberikan piring. Ada 4 piring, kemudian 2 gelas. Kalau ini kayaknya penahan pintunya. Kemudian kita juga dapat 2 bowl. Bowl ini mangkok ya. Kemudian ada piring kecil. Ya, ada piring kecil juga. Jadi selain full furnish, barang-barangnya juga sudah ada perlengkapan makan, perlengkapan masak. Nah, tadi ada kettle listrik, sekarang juga dikasih teko ajaib. Oh, bukan ya. Ini teko biasa untuk merebus air. Kemudian ada panci dan juga dikasih teflon. Wah, seru kan? Ini kita sewa harian aja, fasilitasnya udah seperti ini loh ya. Bisa untuk nyaman lah intinya. Kemudian ada ini apa nih, talenan.
ya, ada talenan juga, bahkan ada 2 talenannya. Ya, ada yang kecil dan ada yang besar. Disesuaikan dengan kebutuhan kita mau pakai yang mana. Nah, sekarang kita akan mereview lemari pakaiannya yang ternyata ada di balik cermin raksasa ini. Nah, lumayan besar kan lemari pakaiannya. Kita bisa naruh barang-barang, koper. Ternyata disediakan guling juga ini di bawah. Ya, dan juga ada beberapa hanger nih, ya. Ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6 hanger atau gantungan baju yang bisa kita pakai. Ya, jadi lengkap. Ada juga rak untuk menyimpan barang-barang. Ya. Nah, ini juga disediakan kuncinya. Jadi cozy banget lah untuk menginap sebentar ataupun lama. Di samping lemari pakaian, ini ada kamar mandinya. Ayo kita review kamar mandinya. Kamar mandinya juga termasuk bagus ya, standar hotel lah. Nah, ini lantai kamar mandinya lebih tinggi daripada lantai di luarnya. Nah, yang pertama kita lihat ada shower, ya. Showernya ini sudah kita cek, berguna, berfungsi, air panas dan juga air dinginnya, ya. Karena kalau di dalam apartemen kan kita biasanya 24 jam AC menyala ya, jadi enaknya mandinya pakai air hangat. Nah, ini adalah pemanas airnya, pokoknya bagus lah, sudah disediakan. Kemudian dari Travelio juga disediakan ada sabun, ada shampoo, dan juga diberikan 2 sikat gigi. Ya, jadi bagi kalian yang males, ya, kalau kita males bawa perlengkapan mandi, sebenarnya sudah disiapin juga di Travelio. Cuman kan kadang agak nggak cocok ya kita sabun sama samponya. Jadi lebih baik bawa dari rumah saja yang cocok. Di sini ada cermin, ya. Kemudian wastafel, ada tempat sampah. Intinya secara keseluruhan kita sangat suka dengan fasilitas dan desain interior yang ada di unit ini, termasuk kamar mandinya ya, karena cozy sekali. Untuk info lebih detailnya, silakan langsung buka sendiri aplikasi Travelio-nya ya. Untuk unit yang kami review, ini adalah Standing Studio at Grand Kamala Lagoon. Luasnya sekitar 35 meter persegi dan tipenya tipe studio. Jadi ruangannya los, tidak ada sekat-sekat kamar tidurnya ya. Nah, tapi tipe-tipe yang lain juga tersedia kok. Untuk tipe studio yang kami sewa ini harganya 260 ribuan plus-plus. Kenapa plus-plus? Karena ini belum bersih ya. Masih ada biaya cleaning sebesar 80 ribu dan deposit 300 ribu. Tapi tenang, depositnya akan dikembalikan dalam waktu 3 hari. Menurut kami dengan harga segitu dan dengan apa yang kita dapatkan, dengan fasilitas yang kita dapatkan, harganya worth it dan cukup terjangkau. Nah, kalau kalian mau cek tipe-tipe yang 1 ruang kamar, 2 ruang kamar di Grand Kamala Lagoon ini, harganya mulai dari 199.000 plus-plus. Silahkan cek sendiri ya di aplikasi Travelio. Setelah mereview kamar, kita putuskan untuk keliling apartemen, khususnya keluar di fasilitas outdoornya ya. Nah, di bagian yang paling favorit di apartemen Grand Kamala Lagoon ini adalah di swimming pool dan juga di playgroundnya. Ini terletak di lantai mezzanine. Kalau di lift itu lambangnya MZ ya. Nah, di sini ternyata karena masih sore, waktunya anak-anak bermain dan orang-orang ternyata ramai ya, walaupun di masa pandemi seperti ini. Tuh lihat, ini adalah salah satu spot favorit untuk foto-foto, yaitu Infinity Pool. Nah, setelah kami berkeliling-keliling, ada kurang lebih ada 4 pool, ada 4 kolam renang ya. Yang konsepnya ada infinity pool, yaitu kolam renang yang pinggirnya adalah pemandangan luas kota Bekasi ya, dan juga ada terdapat kids pool
atau swimming pool untuk anak-anak. Nah, ternyata di sini juga disediakan nih spot untuk bermain permainan tradisional anak-anak. Tapi sepi ya, nggak ada yang mainin. Nah, di tempat outdoor swimming pool ini luas sekali ya, ada 4 kolam renang. Jadi walaupun terlihat cukup banyak orang, tidak terlalu berkerumun lah ya. Jadi kita agak tenang di masa pandemi ini. Nah, yang unik juga ini adalah desain dari decknya atau pinggiran kolamnya yang ada kotak-kotak kayunya. Jadi buat kamu yang suka foto-foto, tempat ini sangat recommended karena sangat instagenik dan fotogenik banget. Di sore hari ini kami keliling memang khusus untuk survei ya, untuk melihat gimana kondisi di swimming poolnya, karena kita baru berencana untuk berenang pada saat besok paginya, supaya pada saat itu belum banyak orang yang berenang, jadi kita agak tenang karena sekarang kan masih masa pandemi. Jadi kita putuskan untuk main di playgroundnya saja. Untuk yang staycation di apartemen Grand Comala Lagoon ini pasti sepakat banget ya kalau tempat ini atau spot ini adalah spot favorit lah untuk keluarga, untuk anak-anak. Karena selain ada swimming pool, ada 4 kolam renang, ada juga disediakan 2 playground. Nah, ini adalah playground yang pertama, di mana ada perosotan, ayunan, dan wahana untuk manjat-manjat. Nah, tapi karena ini masih di masa pandemi, jangan lupa ya, ayah dan bunda, anak-anak tetap pakai masker dan kita harus sedia hand sanitizer untuk selalu cuci tangan. Nah, adapun ini adalah playground yang kedua. Ini ada rumah-rumahan atau istana-istanaan, ya, ada ayunan dan juga ada perosotannya juga. Jadi kalau untuk keluarga yang punya balita, yang punya anak-anak, kayaknya playground ini salah satu pertimbangan lah untuk memilih tempat staycation. Karena kalau ada playground, lumayan anak-anak bisa tersalurkan kreativitasnya. Sehingga ketika kembali ke kamar, tenaga dan keaktifan anak-anak sudah tersalurkan tadi di outdoor. Nah, sepertinya hari sudah mau mulai gelap, saatnya kita kembali ke kamar. Setelah sudah kembali ke kamar untuk istirahat, sholat, kemudian mandi, kita memutuskan untuk lihat-lihat ke mallnya untuk cari makan malam. Nah, enaknya di sini kita terintegrasi nih dari ruangan kamar kita di Tower Emerald. Kalau mau ke mall cuma naik lift saja, cukup ke lantai GF, kemudian kita langsung bisa masuk ke mallnya karena ada akses khusus bagi penghuni apartemennya untuk bisa langsung ke mall. Sebenarnya mallnya cukup bagus ya interiornya, tapi mallnya sepertinya sangat sepi ya, karena mungkin memang masih masa pandemi, atau mungkin juga mall ini memang tidak selaris mall-mall yang lainnya. Karena seperti kita tahu, di kota Bekasi, mall-mall itu banyak sekali jumlahnya dan letaknya itu berdekatan. Tuh lihat, bagi yang suka foto-foto sih sebenarnya bagus ya, apalagi anak-anak nih. Banyak kan suka foto-foto, motoin anak-anak. Jadi ya foto-foto di mall juga oke sih. Mallnya buka hanya sampai pukul 8 malam untuk weekdays dan pukul 9 malam untuk weekend. Jadi jangan sampai kemalaman ya kalau mau ke mall ini, akan segera tutup nantinya. Nah, untuk tenant di sini juga belum terlalu banyak. Swalayannya ada Hero, adapun restoran yang untuk makan berat, Burger King, KFC, Solaria, Bakmipedia, hanya beberapa lah, dan lebih banyak coffee shop-nya. Adapun di pagi hari besoknya, kita memulai pagi hari dengan menonton channel Mikel Briel Aira di Sony Bravia 4K TV sambil menikmati pemandangan kota Bekasi dari lantai 36. Wah, keren ya, city view kota Bekasi. Nah, setelah sudah bersiap-siap, akhirnya kita menuju ke lantai MZ atau mezzanine untuk swimming berenang.
Untuk menuju ke kolam renang dari lift akan memakan waktu berjalan kaki kurang lebih 5 menit ya, sekalian olahraga lah ya. Kebetulan kami keluar kamar ini sekitar pukul 7 pagi. Jadi masih fresh udaranya. Karena ini ada di lantai berapa ya? Lantai 9 mungkin ya. Tinggi lah posisinya. Jadi sangat anginnya kenceng banget di pagi hari ini. Jadi ya memang enaknya kalau pagi-pagi kolam renangnya belum terlalu ramai dengan orang, tapi ya dingin banget ya anginnya. Sebelum masuk ke kolam renang, sebaiknya kita melakukan pemanasan dulu sedikit ya. Nah, sebelum masuk ke kolam renang juga kita foto-foto dulu, foto keluarga bersama. Karena kalau sudah berenang nanti kita tidak sempat foto-foto. Jadi kita puas-puasin foto-foto sebelum masuk ke kolam renang. Nah, pada saat berenang kami hanya mampu paling lama 1 jam ya, karena si kecil Mikel Brielle Aira sudah menggigil. Ini karena airnya yang dingin dan kondisi pada saat itu sedang angin kencang karena posisinya di lantai yang cukup tinggi. Selain fasilitas swimming pool yang bisa kita nikmati, kita juga bisa menikmati fasilitas gym. Ada 2 macam gym yang disediakan. Ada outdoor gym yang sedang dimainkan Mas Mikel dan juga Mas Brielle nih, sok-sokan olahraga ceritanya. Dan juga ada indoor gym yang lumayan lengkap sih peralatannya ya, tapi kita tidak review karena sedang banyak orang yang memakai fasilitas indoor gymnya. Setelah selesai packing dan persiapan check out, kita beri kesempatan lagi pada anak-anak untuk menikmati playground-nya. Untuk informasi tambahan, waktu check-in di Travelio itu paling cepat pukul 14.30. Adapun check out-nya paling lambat pukul 12 siang. Nah, saatnya check out nih kita. Jangan lupa untuk dukung kami dengan cara like, komen, dan subscribe channel Mikel Brielle Aira. Dadah! Semoga video kami kali ini menghibur dan bermanfaat untuk kita semua. Sampai ketemu lagi di video kita selanjutnya. Bye bye bye.